Baik, Shalom anak-anakku sekalian. Selamat kita berjumpa kembali pada pertemuan kedua dalam pembelajaran matematika. Hari ini Pak akan menjelaskan dua bagian, yaitu yang pertama adalah tentang jawaban daripada ulangan harian 1. Mengapa? Karena ketika Pak melihat atau memeriksa hasil kerja kalian, ada sekitar 90% anak, baik itu 9A sampai 9D gabungan, yang belum memahami sesungguhnya materi yang Pak ajarkan. Dan tentu Pak akan menjelaskan secara terperinci untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 6. Mari perhatikan bersama. Baik, anak-anakku, untuk soal nomor 1 dikatakan jarak antar bumi dan matahari adalah sekitar 10⁸ km. Tuliskan bilangan tersebut sebagai pernyataan perkalian berulang. Nah, ingat bahwa perpangkatan itu merupakan perkalian berulang untuk suatu bilangan yang sama. Sini dituliskan untuk soal nomor 1, 10⁸ km. Nah, kita akan tuliskan bentuk perpangkatan itu ke dalam perkalian berulang. Maka ini menjadi 10 kali 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 10 kilometer. Ya, itulah perkalian berulangnya. Oke, kemudian yang kedua, soal nomor 2. Ya. Untuk soal nomor 2 perhatikan. Nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Jadi ini kebalikan. Kalau tadi ini bentuk pangkat dibawa ke dalam bentuk perkalian berulang. Sekarang untuk selanjutnya adalah soal nomor 2. Bentuk perkalian berulang dibuat ke dalam bentuk pangkat. Di sini nomor 2 bagian A. Nomor 2 bagian A dituliskan 7 kali 7 kali 7 kali 7. Nah, kita buat ke dalam bentuk bilangan berpangkat, maka menjadi 7 pangkat 4. 7 merupakan bilangan dasar. 7 ini kita sebut bilangan dasar. Bilangan dasar atau bilangan pokok. Kemudian 4 ini kita sebut pangkat atau eksponen. Pangkat atau eksponen. Eksponen. Oke. Soal nomor 2 bagian B dituliskan perkalian berulangnya N kali N kali N kali N kali N kali N. Ini perkalian 6 bilangan N. 6 dari mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilangannya itu adalah N. Berarti kita buat ke dalam bentuk bilangan berpangkat, maka jadinya N pangkat 6. N bilangan dasar, 6 merupakan bilangan pangkat atau eksponen. Oke, soal nomor 3 sekarang. Ya. Soal nomor 3 dituliskan arus listrik yang mengalir dalam peralatan elektronik apabila diukur dapat berupa ampere, miliampere dan atau mikroampere. Kata mili dan mikro berarti 10 pangkat min 3 dan 10 pangkat min 6. Nyatakan 10 pangkat min 3 dan 10 pangkat min 6 dalam bentuk eksponen positif. Nah, perhatikan bagian pertama. Kita tuliskan 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 bilangannya bilangan berpangkat negatif, negatif 3. Bilangan dasarnya 10. Nah, untuk merubah bilangan pangkat negatif ini ke dalam pangkat positif atau eksponen positif. Nah, anak-anak mungkin ingat kembali, Pak tuliskan rumusnya seperti ini. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Ini harus diingat. Ini salah satu rumus dalam sifat yang Pak ajarkan. Sehingga 10 pangkat min 3 ini sama dengan 1 per 10 pangkat 3. Tadi pangkatnya
negatif, sekarang pangkatnya positif. Oke, itu bagian pertama. Sedangkan bagian kedua, yaitu 10 pangkat min 6, kita ubah ke dalam bentuk pangkat positif atau eksponen positif menjadi 1/10 pangkat 6. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya, soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, anak-anak bisa perhatikan ada 3, yaitu 4A, B, dan C. Untuk bagian 4A dituliskan 2A pangkat 4 kali B pangkat 5 kali 5A pangkat 2 kali 3B pangkat 3. Nah, bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Maka ini kita bisa tuliskan atau kita selesaikan ini sama dengan, kita perhatikan di sini ada operasi yang digunakan adalah perkalian, sehingga ada bilangan yang bisa dikalikan. Maksud saya begini, ada 2, 5, 3. 2 kali 5 hasilnya dikalikan dengan 3. Maksudnya 2 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 3. Kemudian ada faktor yang sama juga dalam hal ini A dan B. Untuk A dituliskan ini dikalikan dengan A pangkat 4, A pangkat 4 lalu A pangkat 2 dikalikan dengan A pangkat 2 kali B pangkat 5, B pangkat 5 dikalikan dengan B pangkat 3 dikali B pangkat 3. Jadi kita kumpulkan yang sejenis. Nah, sekarang 2 kali 5 10, 10 kali 3 30. 30 dikali. Nah, perhatikan untuk bagian ini A pangkat 4 kali A pangkat 2. Kita ingat rumus seperti ini. A pangkat M dikali A pangkat N. Maksudnya perkalian bilangan berpangkat, perkalian dua bilangan berpangkat yang mana bilangan dasarnya sama, maka pangkatnya dijumlahkan, yaitu A pangkat M kali A pangkat N menjadi A pangkat M tambah N. Ya, ini tidak salah di sifat pertama dalam pertemuan pertama Pak jelaskan. Sehingga untuk A pangkat 2 kali A pangkat 4 kali A pangkat 2 kita tuliskan A pangkat 4 ditambah dengan 2. Demikian halnya juga dengan B pangkat 5 dan B pangkat 3. Ini kita kali B pangkat 5 ditambah dengan 3. Ini sama dengan 30 kali A pangkat 30 dikali A pangkat 6 dikalikan dengan B pangkat 8 atau 30 A pangkat 6 B pangkat 8. Sedikit saya jelaskan, di dalam matematika operasi perkalian itu dapat ditunjukkan seperti ini. 30 A pangkat 6 B pangkat 3. Itu maksudnya begini. Ini sama artinya dengan 30 kali A pangkat 6 dikalikan dengan B pangkat 8. Ya, baik, itu nomor 4 bagian A. Sekarang nomor 4 bagian B. Nomor 4 bagian B dituliskan soalnya 3 pangkat 6 kali 3 pangkat min 3. 3 pangkat 6 kali 3 pangkat min 3 kali 5 pangkat 0 per 3 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Oke, ada beberapa sifat yang muncul, yaitu perkalian bilangan berpangkat, lalu ada pembagian perkalian bilangan berpangkat, pembagian bilangan berpangkat, lalu ada sifat A pangkat 0 ada di sini. Nah, sekarang perhatikan untuk perkalian bilangan berpangkat 3 pangkat 6 kali 3 pangkat min 3. Ini kita bisa tuliskan 3 pangkat 6 ditambah dengan min 3, lalu kita kalikan dengan 5 pangkat 0. Nah, perhatikan bahwa untuk 5 pangkat 0, 5 pangkat 0 ini kita perhatikan rumus A pangkat 0 ini sama dengan 1. Ya, dengan syarat A tidak boleh 0. Apapun bilangan bulat, jika dipangkatkan dengan 0, asal bilangan itu tidak 0, maka hasilnya 1. Sehingga ini kalau 5 pangkat 0 hasilnya di sini 1. Per 3 pangkat 3. Ini sama dengan 3 pangkat 6 tambah min 3, 6 tambah min 3 jadinya 3. Jadinya 3 pangkat 3 per dengan 3 pangkat 3. Oke, bilangannya sama, pembilang 3 pangkat 3, penyebut 3 pangkat 3. Karena bilangan pada posisi pembilang dan penyebut sama, maka langsung hasilnya adalah 1. Atau
memang kalian mau pakai cara pembagian bilangan berpangkat, maka kalian bisa gunakan cara lain, yaitu 3 pangkat 3 per 3 pangkat 3 ini sama dengan 3 pangkat 3 dikurangi dengan 3 sama dengan 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 hasilnya 1. Oke, ya. Berkaitan dengan ini kalian ingat saja rumus bahwa A pangkat M per A pangkat N ini sama dengan A pangkat M kurang N. Ya, ini rumusnya. Namun kalau M dan N sama dengan N sama, misalkan A pangkat misalkan M sama dengan N, maka A pangkat M per A pangkat N ini sama dengan A pangkat 0 sama dengan 1. Oke, ya, ini Pak hanya kembangkan saja. Ya, baik, itu untuk soal nomor 4 bagian B. Sekarang kita, baik, saya lanjutkan dengan soal nomor 4 bagian C. Nomor 4C dituliskan soalnya. Ini 4C. A pangkat 1 per 2. A pangkat 1 per 2 dikalikan dengan A pangkat min 2 per 3 bagi B pangkat 1 per 6. B pangkat 1 per 6 dipangkatkan dengan min 6. Ya, ini mungkin agak aneh karena gabungan, tetapi Pak akan jelaskan untuk kalian semua. Ini kita bisa kerjakan dengan cara seperti ini. Ya, ini Pak kasih catatan bahwa andai kata ada rumus seperti ini, A pangkat M kalikan dengan A pangkat N dibagi dengan B pangkat R, maka ini kita bisa pangkat R dipangkatkan dengan P, maka ini kita bisa selesaikan dengan cara, atau ini sama dengan A pangkat M kali P atau MP dikalikan dengan A pangkat NP dibagikan dengan B pangkat RP atau R kali P dibagi B pangkat R dikali P. Ya, ini sedikit rumusan yang bisa kalian perhatikan. Nah, sekarang kita ke sini, ini jawabannya, atau ini sama dengan A pangkat 1 per 2. A pangkat 1 per 2 dikalikan dengan min 6. Lalu kita kalikan dengan A pangkat min 2 per 3. A pangkat min 2 per 3 kalikan dengan min 6. Lalu kita bagi dengan B pangkat 1 per 6. Lalu kita kalikan dengan min 6. Nah, ini sama dengan min 6 bagi 2 jadinya min 3, sehingga kita tulis A pangkat min 3. Lalu kali dengan A pangkat min 2 dikali min 6. Min 2 kali min 2 dikali min 6 dapat 12. Positif 12. Bagi 3 dapat 4. Lalu kita bagikan dengan 6 bagi 6 1. Tapi karena di sini negatif 6, maka negatif 6 bagi 6 jadinya min 1. Berarti ini bagi dengan B pangkat min 1. Oke, kita lanjut. Untuk sifat ini, perhatikan rumusan yang Pak tuliskan pada bagian ini. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Maka ini sama dengan A pangkat min 3 tambah 4 bagi B pangkat min 1 kita ubah ke dalam bentuk 1 per B pangkat 1. Nah, untuk bilangan apapun ketika kita pangkatkan 1 maka tetap bilangan itu. Jadi B pangkat 1 tetap B. Maka ini saya hapus saja pangkat 1-nya. Dengan demikian ini kita tuliskan A pangkat min 3 tambah 4 jadinya 1. Tak usah ditulis atau langsung saja boleh ditulis A pangkat 1 ini dibagi dengan 1 per B. Ya, dibagikan dengan 1 per B, atau kita balik A kali, karena A pangkat 1 tetap A, maka
maka tulis saja A, lalu kita balik ini menjadi dikalikan dengan B, maka ini sama dengan A, B. Ya, itu 4 bagian C. Sekarang Pak akan jelaskan untuk nomor 5. Nomor 5 ini berkaitan dengan aplikasi bilangan berpangkat pada bidang ekonomi. Dikatakan seperti ini. Satu karung beras berisi beras memiliki massa 60 kg. Andaikan tiap-tiap butir beras yang terdapat dalam karung tersebut memiliki massa yang sama, yaitu 10 pangkat min 5 kali 10, yaitu 1,5 kali 10 pangkat min 2 gram. Berapakah banyak butir beras dalam karung tersebut? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Baik, untuk soal nomor 5 ini, kita diminta untuk mencari berapakah banyak butir beras dalam karung tersebut. Nah, kita tulis banyak butir beras dalam karung. Dalam karung itu sama dengan, perhatikan, di situ dikatakan bahwa di dalam satu karung beras itu berisi beras yang memiliki massa 60 kg. Nah, untuk 60 kg ini, kalau kita hentarkan ke gram, maka tentu dikalikan dengan 1000. Berarti 60 dikalikan dengan 1000 gram, ini sama dengan 60.000 gram. Atau kita buat ke dalam bentuk perpangkatan menjadi 6 kali 10 pangkat 4 gram. Dari mana 4? 4 tentu dari banyaknya bilangan 0 yang dimunculkan. Ya, artinya kalau 10 pangkat 4, 10.000, 10.000 dikali 6 jadinya 60.000. Karena kita harus bawa ke dalam pangkat. Nah, maka di sini banyak butir beras dalam karung itu sama dengan 6 kali 10 pangkat 4 gram dibagikan dengan 1 butir beras memiliki massa, dituliskan 1,5 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2 gram. Karena satuannya sama, kita coret saja. Ini kita lanjutkan, ini sama dengan perhatikan, 6 bagi 1,5, 6 bagi 1,5 itu hasilnya 4. Ya, 6 bagi 1,5 hasilnya 4. Ini kita kalikan dengan ada 10 pangkat 4, lalu ini 10 pangkat min 2. Nah, perhatikan di sini, ini kita tuliskan bahwa 10 pangkat 4. Nah, perhatikan di sini 10 pangkat 4 dibagikan dengan 10 pangkat min 2. Ini sama artinya dengan 10 pangkat 4 dikurangi dengan min 2. Ini sama arti, atau ini sama dengan 4 dikalikan dengan 10 pangkat 4 tambah 2. Negatif berarti tambah 2. Ini sama dengan 4 kali 10 pangkat 4 tambah 2 jadinya 6. Berarti ini jadinya 4 kali 10 pangkat 6. Ya. Dengan demikian, banyaknya butir beras dalam karung itu adalah 4 kali 10 pangkat 6. Oke, itu jawaban untuk soal nomor 5. Oke, baik, anak-anakku, kita akan lanjut dengan soal nomor 6. Ada 2 bagian. Soal nomor 6 mengatakan sebagai berikut: tentukan nilai X pada persamaan berikut. Nah, 6A. Nomor 6 bagian A dituliskan 2/3 pangkat X 2/3 pangkat X sama dengan 16/81. Oke, bagaimana caranya kita bisa menentukan nilai X ini? Maka ada 2 cara minimal. Cara pertama sangat sederhana, tinggal kalian tentukan. Oh, 16 berarti 2 pangkat berapa? 16. Oke, bisa 2 pangkat 4. Ya, 2 pangkat 4 16, 3 pangkat 4 81. Dengan demikian kita ambil, ya, misalnya kita ambil nilai X itu sama dengan 4, maka
2/3 pangkat 4 ini sama artinya dengan 2/4 per 3/4 sama dengan, karena kita harus tuliskan dalam bentuk perkalian berulang, maka 2 dikali 2 sebanyak 4 ya, kali 2 kali 2 kali 2. Posisi penyebut juga demikian, sebanyak 4, 3 dikali 3 kali 3 kali 3. Nah ini sama dengan 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 16. Per dengan 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 81. Jadi nilai X itu sama dengan 4. Oke, baik. Itu cara pertama. Saya kira saya gunakan cara pertama, mudah dan sederhana. Sedangkan yang berikutnya saya jelaskan nomor 6 bagian B. 6 bagian B kita punya persamaan, yaitu 1/3 X tambah 4 sama dengan 9 X tambah 1. Nah, kita diminta untuk mencarikan nilai X. Bagaimana caranya? Oke, kita harus perhatikan dulu, atau kita harus samakan ruas kiri. Ini ruas kiri, itu ruas kanan. Ruas kiri bilangan dasarnya 3, ini bilangan dasarnya 9. Namun kita harus berpikir bahwa 9 diperoleh dari, untuk 9 ini diperoleh dari 3/2, atau saya balik 3/2 sama dengan 9. Nah, sehingga kita bisa tuliskan ini menjadi 1/3 X tambah 4 ini sama dengan, karena 9 ini diperoleh dari 3/2, maka kita ubah menjadi 3/2, lalu ini dalam kurung, di luarnya ada X tambah 1. Oke, nah sekarang untuk 1/3 X tambah 4, X tambah 4 ini merupakan bilangan positif karena dia berupa seperti ini nih, 1/A⁻n. Kalau saya bawa ke dalam pangkat negatif menjadi A⁻n. Oke, ya, sehingga yang ini saya ubahkan menjadi 3/min X tambah 4, ya, minnya di luar, X tambah 4 nya di dalam ya. Ini sama dengan 3 dipangkatkan dengan 2, lalu dikalikan dengan X tambah 1. Oke, nah sampai di sini ruas kiri dan ruas kanan memiliki bilangan dasar yang sama, yaitu 3. Saya coret saja, tak usah dipakai. Maka tersisa di sini adalah min X tambah 4, min X tambah 4 sama dengan 2 kali X tambah 1. Ini saya kalau kali masuk, min kali X berarti min X, min dikali 4 berarti min 4. Ini sama dengan 2 dikali X menjadi 2X, 2 dikali 1 berarti ini tambah 1. Oke, kita kumpulkan faktor yang sejenis ya. Berarti ini menjadi min X, min X. Oke, 2 dikali, ini 2 dikali 1 menjadi 2. Ini menjadi min X kurang dengan 2X. 2X saya pindahkan ke ruas kiri karena positif, pindahkan menjadi negatif. Lalu ini di sini ada 2, 4 saya pindahkan ruas kanan, negatif jadinya positif, berarti tambah 4. Di ruas kiri terdapat min 3X, karena min X kurang 2X jadinya min 3X sama dengan 6. Berarti X ini sama dengan 6 per min 3 sama dengan min 2. Jadi nilai X itu sama dengan min 2 untuk soal nomor 6 bagian B. Oke, baik anak-anak, demikian penjelasan Pak berkaitan dengan soal ulangan harian 1. Pak berharap dari 6 poin yang Pak sudah jelaskan bisa menambah wawasan pengetahuan kalian terhadap materi yang sudah Pak ajarkan. Terima kasih, Tuhan memberkati.